Sebagai warga negara Indonesia yang baik, datang meminta kepada lembaga negara yang menjamin hak setiap warga negara, maka kita datang ke sini melakukan pengaduan, dan pengaduan kita sudah diterima. Ini laporannya, berkas aduannya ini sudah diterima dan dalam proses. Nah, setelah ini kita akan bersurat juga ke instansi-instansi lembaga terkait, dari Kapolri, Irwasum, Karwasidi, Propam, Kadif Propam, Kapolres Jakarta Barat, Kabid Propam, Irwasda, Polda Metro, semua akan kami suratin. Setelah ini termasuk ke Polsek kita akan surati bahwa kita minta bahwa sebagai kita sama-sama di sini mau mereformasi Polri, sehingga Polri dalam perkembangannya itu semakin dicintai oleh masyarakat, sehingga perkara-perkara yang sifatnya ranah perdata mohon ditelaah dengan baik. Jangan sampai kita bicara bahwa hukum pidana merupakan senjata terakhir dalam mencari keadilan, bukan sebagai cara untuk menakut-nakuti. Itu sudah gaya lama, itu gaya klasik dalam hukum pidana, itu bukan gaya yang saat ini. Sehingga kita datang ke Komnas HAM untuk menjamin klien kita, untuk kita luruskan bahwa perkara ini bukan perkara pidana. Sekian dari kami. Oke, Bang Kevin gimana nih akhirnya diterima oleh Komnas? Puji Tuhan sudah diterima dengan baik. Cuman mau sedikit yang saya tambahkan adalah dokter ini dari kemarin sama hari ini di sosial media dia bilang kalau KH meminta perdamaian datang ke Polres Bogor dan tidak datang. Faktanya yang meminta perdamaian adalah SK dari unit 4 yang mengirim untuk ketemu dan mediasi di sana. Dan sebagai warga negara yang baik, saya datang ke sana bersama kuasa hukum saya. Kita datang menghadiri dan dia tidak datang. Jadi kalau caranya seperti ini, sampai kapanpun saya akan menutup pintu perdamaian dan mediasi. Sudah cukup. Kenapa Bang? Karena ada saking kecewanya? Iya, benar. Dan dia memutarbalikkan fakta. Yang minta ketemu mediasi adalah dari unit 4, bukan saya. Ini buktinya. Biasanya itu pertimbangan. Rujukannya ada nih pertimbangannya. Karena nggak permohonan dari kita. Baik. Jadi sebenarnya untuk berdamai sendiri, Kang Kevin ini keberatan atau tidak sebenarnya? Di sini kan saya korban. Dia yang melakukan. Ketika dia tahu dia salah, semua harus dari dia, bukan saya. Yang pasti laporannya tidak ada dasar hukum. Kenapa bisa naik sidik? Itu menjatuhkan nama baik saya. Karir saya jadi rusak, jadi hancur semuanya. Gitu. Jadi kembali lagi ke dia, dan semuanya saya percayakan sama kuasa hukum saya untuk kedepannya proses hukum saya ikuti dengan baik. Makanya ketika kita diundang datang, kita semua datang bersama. Kembali ke tadi yang tentang kriminalisasi dan pelanggaran hukum itu seperti apa maksudnya? Kenapa? Kriminalisasi dan pelanggaran hukum. Hubungan dengan ini. Ya baik, yang pertama saya tidak ada memukul SK sama sekali. Mana? Ya, Komnas HAM masih Komnas HAM. Iya, yang tentang Komnas HAM di undangannya. Sederhananya pengaduan ini adalah pengaduan terhadap perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini warga negara Indonesia, Pak Kevin sebagai klien kami, dalam laporannya saudari SK, sebutin aja LP biar jelas. Ada di sini. LP nomor NB garing B 054 garing 7 Romawi garing 2022 garing SPKT garing Polsek Metro Taman Sari garing Polres Metro Jakarta Barat garing Polda Metro Jaya tertanggal 1 Juli 2022 tentang perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh SK dan terlapornya adalah Pak Kevin. Sederhananya kasus ini dari dokumen yang diberikan kepada kami sebagai kuasa hukum Pak Kevin, ini masalah tagihan. Tagihan ini jelas perdata. Seperti tadi rekan saya bilang, Pak Aldo bilang, ini kenapa bisa masuk LP? Gitu loh. Ini yang kami minta perlindungan kepada Komnas HAM. Karena jelas di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan, kurang lebih ya, saya nggak bisa duplikat kalimat,
bahwa tidak ada satu orang pun di negara Indonesia ini yang bisa dipidana karena hutang piutang. Itu poinnya. Kenapa LP ini bisa datang, bisa terbentuk ini, tercatat ini LP di Polsek Taman Sari ini. Kalau memang ada tagihan ya silakan. Kalau memang ada tagihan, somasi dong. Somasinya pun tak ada. Ini yang kami pertanyakan, dan ini betul-betul murni kewenangan dari Komnas HAM untuk melihat ini. Karena jelas di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan tidak ada satu orang pun bisa dipidana karena hutang piutang. Kami bilang itu hutang piutang karena apa? Karena dia mau mengirimkan surat tagihan kurang lebih di tanggal 17 Juni melalui pesan WA ya Pak. Tapi tanggal tagihannya Tanggal tagihannya unik. Sudah lapor. Tanggal-tanggal Maret, bulan-bulan Maret. Oktober 2021. Orang aja kalau berobat ke rumah sakit pakai BPJS aja, itu kalau nggak confirm dulu BPJS-nya, mohon maaf ibarat kata orang tuh nggak boleh pulang ke rumah sakit loh. Iya. Ini bagaimana mungkin dari Maret dia melakukan, katakanlah berdasarkan invoice mereka, terakhir kali Maret, kemudian ditagih di bulan Juni. Jelas lagi ada chat yang menyatakan ditagihkan, sebelumnya gratis, ditagihkan karena Bapak bikin LP 10 Juni mengenai dugaan penganiayaan tersebut. Itulah yang kami adukan ke Komnas HAM, singkatnya begitu. Ini masalah hutang piutang, kami mohon kepada Polsek Taman Sari agar ini diberhentikan sajalah, kasihan kita. Gitu. Pak, hari ini kan ada jadwal pemanggilan bakalan datang atau gimana Pak?